Adek ibu, kalau misalkan kalian jualan sendiri, itu sehari cuma dapat 1 juta kalau sendiri. Tapi kalau jualan rame-rame di pasar, kalian dapat 27 juta sehari. Kira-kira mau milih jualan sendiri atau jualan di pasar rame-rame? Jualan di pasar. Jualan di pasar rame-rame. Kenapa? Kenapa? Untungnya lebih gede kan? Nah, terus sekarang gini, misalkan sehari itu kalau 5 kali jualan sehari 5 kali, berapa juta dapatnya? Kalau sendiri 5 juta. 5 juta. Kalau di pasar rame-rame sehari 5 kali jualan dapat berapa? 27 dikali 5 kali berapa? 135. 135. Berarti kalau di pasar sehari jualan 5 kali di pasar dapat 135 juta. Sedangkan kalau sendiri sehari 5 kali jualan cuma 5 juta. Jauh banget kan perbedaannya, selisihnya jauh banget. Maka kalau jualan di pasar lebih menguntungkan kalau rame-rame. Nah, itu kalau sehari. Bagaimana kalau sebulan? 135 kali 30 hari atau kali sebulan. Berarti berapa? 4.050. 4.050. Berarti kalau kita jualan rame-rame di pasar dalam sebulan, omsetnya 4 miliar 50 juta. Sebulan dapat 4 miliar 50 juta. Kalau sendiri tadi sehari 5 kali, terus dikali sebulan berapa? Cuma dapat berapa, Bu? 5 juta. 150. 150 juta. Dari mana hitungan tersebut? 27 dikali 5 dikali 30 kan? Berarti cuma dapat 150 juta. Bayangkan. Kalau jualan sendiri dapat 150 juta. Tapi kalau rame-rame dapat 4 miliar 50 juta. Jauh banget. Cepat kaya kita. Maka saya yakin semua orang akan memilih berjualan rame-rame. Nggak mau sendiri. Kenapa? Untungnya gede. Walaupun males, walaupun agak jauh, dia akan tetap datang. Ya nggak? Karena gede banget. Nah sekarang untuk perkara dunia kita mau. Kenapa untuk perkara akhirat kita kadang jadi males? Lebih memilih sholat berjamaah sendiri. Atau lebih memilih sholat sendiri di rumah. Padahal luangkan waktu, langkahkan kaki ke masjid berjamaah rame-rame dapat luar biasa, pahala yang luar biasa. Nah kalau perempuan gimana? Pengen dapat pahala besar. Pahala yang tadi 4 miliar. Bukan pahala. Kalau misalkan pahala yang gede kayak kalau dinominalkan uangnya. Itu pengen gimana kalau ibu-ibu? Maka suruh suaminya ke masjid, suruh anak-anaknya ke masjid, dia akan dapat pahala yang sama, walaupun dia nggak ke masjid, karena telah menyuruh suami dan anak-anak itu ya. Kalau istri suaminya nggak mau. Nah, suaminya nggak mau doakan, bukan dipaksa, tapi bilang baik-baik. Karena kalau misalkan dipaksakan jadi ribut. Kalau nggak mau ya udah, bukan istri nggak akan dihisab, karena istri bukan pemimpin, tapi suami akan dihisab kalau membiarkan istri, gitu ya. Jadi, Allahu a'lam. Ya di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang sangat sedih karena anaknya meninggal. Tapi Rasul tahu bagaimana cara untuk membuat dia bahagia. Untuk membuat kesedihannya berkurang. Bahkan bisa hilang kesedihannya. Rasul mengatakan kepada dia. Kata Rasul, ayyuhuma ahabu ilaik. Mana yang lebih engkau sukai? Apakah anakmu saat ini masih hidup? Dan dia tumbuh kemudian bercengkrama denganmu? Atau anakmu sekarang pergi, tapi dia nanti menunggu di pintu surga dan menggandeng tanganmu masuk surga. Mendengar itu, perasaannya mulai begitu ya. Akhirnya dia memilih, tentu yang kedua dong. Nggak apa-apa, anak meninggal yang penting sudah dijamin masuk surga anaknya kan gitu kan, jelas. Nah, dia memilih itu. Nah, ini jadi kabar gembira bagi kita, bagi orang-orang yang sedang diuji kehilangan anak. Dengan mengingat ini kita lebih tenang, lebih sabar, lebih ridho pada takdir Allah. Takdir Allah pasti terbaik. Jangan sampai ada orang yang egois, orang tua egois. Pokoknya saya nggak mau anak saya meninggal. Di sisi lain ada egoisnya lah. Kenapa? Allah sudah mentakdirkan yang terbaik dia meninggal, tapi dia nggak mau. Karena kalau anak meninggal ketika kecil, dijamin masuk surga. Tapi kalau dia dihidupkan sampai dia dewasa, sampai dia balik, belum tentu dia masuk surga. Karena sudah balik kan bisa jadi soleh, bisa jadi nggak soleh kan? Tapi ini sudah ada jaminan surga loh. Harusnya orang tua yang memang cintanya benar-benar murni, benar-benar cerdas, dia akan nggak apa-apa deh. Saya kehilangan daripada anak saya nanti nggak jelas. Kalau dia hidup, surga apa neraka? Mending sekarang nggak apa-apa. Nah, kamu pulang duluan. Tapi orang tua yang ego, yang penting saya senang, saya pengen saya bahagia, anak saya masih hidup. Tapi tadi anaknya nggak dijaminan bisa masuk surga. Mending sekarang nggak apa-apa. Tapi juga bukan berarti kita nantang. Kalau ditakdirkan udah ridho. Ya, sedih boleh, nangis boleh, tapi harus menerima. Nah,
dengan begitu insya Allah nanti anak akan menarik orang tua ke dalam surga. Nah, bagi siapapun yang diuji oleh seperti ini, maka mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan keridoan. Termasuk orang tua Buya itu dulu punya anak namanya Kang Nasir. Meninggal dalam keadaan kecil. Mudah-mudahan dengan begitu Kang Nasir nanti bisa menarik Bapak Ibu Buya ke surga. Ya, kemudian juga Wadadang, Waepa, Wadila, Biemon, Allah ambil anaknya ketika masih kecil. Mudah-mudahan anaknya itu bisa menarik orang tua ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.